Seorang pria menemukan toilet modern di dunia KAI yang berada di era abad pertengahan. Penemuan ini membuat gereja sangat marah hingga mereka mencoba mencuri teknologi tersebut dan memperkenalkan versi baru yang diklaim berasal dari ulama besar, Takimi Urma. Namun, Takimi sebenarnya secara tidak sengaja dipanggil ke dunia oleh Lady Nolan. Orang yang bertanggung jawab atas pemanggilan ini awalnya berniat memanggil kandidat lain yang lebih pantas. Namun, Takimi terjebak dalam baku tembak mantra bernama penangkap dunia lain. Lady Nolan kemudian meminta maaf atas insiden tersebut, menjelaskan bahwa ia telah melarang penggunaan mantra tersebut karena dampaknya yang dapat menghancurkan dunia. Sayangnya, negara bernama Sidonia tetap menggunakan mantra itu dengan gegabah. Lady Nolan hanya berhasil menyelamatkan Takimi sebelum para summoner berhasil menangkapnya. Sebagai solusi, Takimi meminta untuk dikembalikan ke dunia asalnya. Namun, Lady Nolan menjelaskan bahwa mantra dunia lain telah dikunci selamanya. Keadaan semakin sulit bagi Takimi yang kini kehilangan tubuh fisiknya. Untuk membantunya memulai kembali, Lady Nolan memutuskan mengirimnya ke negara tanpa hubungan dengan dunia lain dan memberinya berkah agar menjadi sangat kuat. Dewi itu juga menjelaskan sistem pekerjaan dunia tersebut. Takimi, yang bukan penggemar pertempuran, meminta pekerjaan yang tidak terlalu menantang. Lady Nolan mengabulkannya dengan memberikan beberapa keterampilan praktis. Ia pun dikirim ke dunia baru dengan perlengkapan dasar, seperti makanan, air, dan koin emas. Takimi terdampar di benua Asgard. Saat beristirahat di dekat sungai, ia melihat wajah barunya yang tampak seperti protagonis generik. Setelah membuka tasnya dan memastikan perlengkapannya cukup, ia memutuskan memeriksa menu statusnya. Ia khawatir berkah dari Lady Nolan akan menarik perhatian jika orang lain bisa melihatnya. Oleh karena itu, Takimi menyembunyikan berkah tersebut dan kotak item dimensi lain yang dimilikinya. Ia mulai mencoba beberapa keterampilan sihir dasar, seperti sihir air, angin, dan batu, yang ternyata cukup efektif. Ia juga menggunakan keterampilan pandai besinya untuk membuat tombak dari kayu berkualitas tinggi yang ditemukan di hutan. Selain itu, ia mengumpulkan tanaman obat untuk disimpan di kotak item dimensinya. Saat mencari desa, Takimi bertemu dengan seorang gadis muda bernama Molly yang dikejar oleh kelinci besar yang ganas. Molly bersembunyi di belakangnya, meminta bantuan. Dengan tombak yang dibuatnya, Takimi berhasil mengalahkan kelinci itu dalam satu serangan. Keberhasilan ini membuka pekerjaan sebagai prajurit, meskipun ia tidak ingin menempuh jalur tersebut. Setelah memastikan Molly baik-baik saja, ia mengetahui bahwa gadis itu datang ke hutan untuk mengumpulkan tanaman obat dari desa terdekat. Karena tujuan Takimi adalah menemukan desa, ia memutuskan untuk mengikuti Molly, sambil menyimpan kelinci tersebut ke dalam kotak itemnya, tanpa menyadari bahwa ia telah memperlihatkan salah satu kemampuan curangnya. Sementara itu, di Kekaisaran Suci Sidonia, 3 siswa sekolah menengah tiba-tiba menemukan diri mereka berada di sebuah aula besar. Mereka disambut oleh seorang wanita berjubah, yang memperkenalkan mereka sebagai pahlawan baru dunia tersebut. Wanita itu kemudian menjelaskan situasinya dan memperkenalkan dirinya sebagai permaisuri pertama Kekaisaran, Elizabeth. Ketika ia melepas jubahnya, wajahnya yang menyeramkan terlihat jelas. Salah satu pahlawan, Aain, secara tidak sengaja menggunakan berkah yang diterimanya dari Lady Nolan, yang membuatnya sadar bahwa Elizabeth adalah seseorang yang tidak boleh dipercaya. Sementara itu, Takimi dan Molly sudah tiba di desa Banga. Martha dan Banga, orang tua Molly, berterima kasih kepada Takimi karena telah menyelamatkan putri mereka. Takimi meminta izin untuk tinggal sementara di desa, dan permintaannya dikabulkan. Penduduk desa bahkan berinisiatif untuk membangun sebuah apartemen kecil untuknya. Awalnya, Takimi terkejut dengan ide itu, tetapi ia segera memutuskan untuk membantu proses pembangunannya. Ia mencoba menggunakan sihir untuk meratakan tanah, tetapi malah jatuh akibat energi yang terlalu intens. Penduduk desa terkejut melihatnya mampu menggunakan sihir, tetapi mereka merasa lega dan senang. Mereka menyelesaikan pembangunan apartemen dengan cepat. Takimi segera menetap di tempat tinggal barunya dan memanfaatkan keterampilan alkimianya untuk mulai menciptakan berbagai senjata dan alat. Dengan menggunakan biji besi dan tembaga yang ia kumpulkan, Takimi berhasil melebur dan membentuknya menjadi batangan logam tanpa membutuhkan tungku besar. Ia menggunakan sihir alkimianya untuk melelehkan bahan mentah. Keberhasilannya membuat imajinasinya berkembang,
memikirkan berbagai kemungkinan alat dan senjata yang dapat ia buat. Suatu malam, Molly datang untuk mengundangnya makan malam. Tetapi ia menemukan Takimi pingsan karena kelelahan akibat terlalu banyak menggunakan mana. Beruntung, Molly segera meminta bantuan. Martha memarahinya karena ceroboh, sementara Banga memberinya ramuan penyembuhan. Meskipun begitu, Takimi tetap melanjutkan aktivitasnya, kini dengan pengawasan ketat dari Martha dan Molly. Dengan alkimianya, Takimi mulai mengekstraksi berbagai jenis logam untuk menciptakan peralatan dan senjata yang bermanfaat bagi penduduk desa. Bersama pandai besi, ia berhasil membuat tombak untuk perlindungan dirinya sendiri. Kemudian, Banga datang meminta bantuan Takimi untuk meniru beberapa ramuan dasar yang ingin ia gunakan. Takimi menyatakan bahwa ia ingin membuat ramuan menggunakan tanaman obat yang telah ia kumpulkan. Mendengar hal ini, Banga menawarkan untuk membeli ramuan tersebut ketika sudah selesai dibuat. Pada hari itu, Takimi menghabiskan waktu mencampur herbal untuk menciptakan ramuan. Ia memperhatikan bahwa warna ramuan berubah seiring proses pencampuran, mengingatkannya pada kenangan masa kecil. Ketika selesai, ia mendapati bahwa ramuan tersebut menghasilkan dua warna berbeda. Ia berpikir hal ini mungkin disebabkan oleh sihir air yang digunakan dalam prosesnya. Takimi bertekad untuk mempelajari lebih banyak resep ramuan di masa mendatang. Setelah itu, Takimi pergi ke hutan untuk mengumpulkan lebih banyak tanaman obat. Saat di sana, ia secara tak sengaja menggigit daun yang tidak dikenalnya, yang ternyata beracun. Sebelum rasa ingin tahunya membawanya pada bahaya yang fatal, ia segera menggunakan sihir penyembuh untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari racun tersebut. Namun, tepat setelah itu, ia mendapati seekor beruang lapis baja besar dengan mata merah menyala mendekatinya. Beruang itu terlihat siap melahapnya. Demi membela diri, Takimi mengambil tombak di dekatnya dan bersiap menghadapi makhluk buas tersebut. Ia mencoba melemparkan ujung tombak ke arah monster itu, tetapi tombak tersebut memantul dari kulitnya yang tebal. Selanjutnya, ia mencoba menusuk kepala monster itu, tetapi usaha tersebut hanya membuat tombaknya hancur. Ketika beruang itu menyerang dengan kekuatan penuh, Takimi berhasil menghindar. Ia mencoba menggunakan sihir pemotong angin dan sihir bola batu, tetapi serangan tersebut tidak memberikan dampak pada monster itu. Ketika beruang mendekatinya dengan agresif, Takimi mencoba memikirkan solusi secepat mungkin. Di tengah ketegangan itu, ia mendengar suara dari semak-semak di belakangnya. Ketika berbalik, ia melihat seekor laba-laba raksasa yang terluka parah. Awalnya, Takimi mengira laba-laba itu akan menyerangnya, tetapi ia segera menyadari bahwa laba-laba tersebut juga menjadi korban serangan monster itu. Ketika monster tersebut mengarahkan serangan berikutnya pada laba-laba, laba-laba itu melompat untuk mengalihkan perhatian monster, membuatnya menyerang pohon di dekatnya. Namun, monster itu kembali mengarahkan perhatian pada Takimi. Kali ini, Takimi tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dengan cepat, ia menggunakan alkimianya untuk menciptakan serangan terakhir. Sihir pembusukan yang diarahkan langsung ke kepala monster tersebut. Serangan ini akhirnya berhasil mengalahkan monster itu. Setelah pertarungan berakhir, Takimi mendekati laba-laba yang terluka untuk membalas budi. Ia menggunakan sihir penyembuh untuk memulihkan kondisi laba-laba tersebut. Ketika ia hendak pergi, ia menyadari bahwa laba-laba itu mungkin bisa dijinakkan. Meskipun ragu, ia bertanya pada laba-laba tersebut apakah ingin ikut dengannya. Secara mengejutkan, laba-laba itu memberikan tanda persetujuan. Takimi kemudian menamai laba-laba itu Maple. Setelah diberi nama, Maple berevolusi menjadi laba-laba yang lebih besar dan lebih kuat. Takimi membawa Maple kembali ke desa. Sesampainya di desa, penduduk desa terkejut mendengar bahwa Takimi berhasil mengalahkan beruang lapis baja sendirian. Mereka lebih terkejut lagi ketika mengetahui ia mampu menjinakkan laba-laba beracun yang dianggap mustahil untuk dijinakkan. Malam itu, penduduk desa mengadakan pesta daging sebagai bentuk perayaan. Mereka juga menyerahkan bahan-bahan dari monster yang tidak dapat dimakan kepada Takimi, agar ia bisa menjualnya di kota nanti. Penduduk desa mulai menyadari bahwa kehadiran Takimi membawa kebahagiaan dan keberuntungan bagi mereka. Sementara itu, pada suatu pagi, Takumi terbangun dan mendapati dirinya sepenuhnya terbungkus dalam benang sutra laba-laba, hanya menyisakan bagian kepalanya yang terlihat.
Meski ia tahu bahwa perbuatan itu adalah hasil karya Maple, laba-laba peliharaannya, ia tetap mencoba memberinya keuntungan dari keraguan dan bertanya apakah Maple mau mengakui perbuatannya. Namun, Maple dengan tegas menolak, membuat Takumi mulai meragukan keputusannya memelihara laba-laba berbisa tersebut. Takumi merasa dikhianati karena dipermainkan saat tidur. Dan dengan penuh emosi ia menuntut permintaan maaf dari Maple. Maple pun akhirnya meminta maaf dengan nada enggan dan mata berkaca-kaca, membela diri bahwa ia hanya merasa kesepian ketika Takumi mengabaikannya semalam, sibuk dengan ramuan dan biji. Maple mengaku melakukan itu tanpa sadar. Takumi, yang mulai memahami perasaan Maple, memutuskan untuk memaafkannya dan bahkan meminta maaf balik karena kurang meluangkan waktu bersama. Sebagai penebusan, Takumi berjanji akan menghabiskan hari itu sepenuhnya dengan Maple, bermain dan bersenang-senang. Janji ini membuat Maple senang, dan ia mulai melompat-lompat dengan gembira di sekitar Takumi. Namun, kegembiraan mereka terhenti ketika Martha, pelayan rumah, masuk membawa makan siang. Ia terkejut melihat Takumi terbungkus seperti mumi dan langsung mengira bahwa laba-laba besar tersebut hendak memakan tuannya. Takumi buru-buru meyakinkan Martha bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, dan Maple sama sekali tidak berbahaya. Saat memperhatikan lebih dekat, Martha terpikat oleh kilauan sutra Maple yang halus dan kuat. Sebuah ide cerdik pun muncul di benaknya. Ia segera memanfaatkan sutra itu untuk membuat sebuah gaun yang indah dan anggun. Setelah selesai, ia pergi ke desa dengan mengenakan gaun barunya untuk memamerkannya kepada para wanita di sana. Setiap orang terpesona oleh keanggunan dan tekstur sempurna gaun tersebut, dan mereka pun mulai menginginkan gaun serupa. Di dunia ini, sutra laba-laba dianggap sebagai barang mewah yang sangat bernilai tinggi. Takumi, yang secara tidak sengaja mendengar para wanita di desa membicarakan hal tersebut, langsung tertarik ketika mendengar kata mewah. Tertarik dengan potensi keuntungan, ia mulai memikirkan cara memanfaatkannya untuk memulai bisnis. Dari obrolan para wanita, Takumi mengetahui bahwa sutra laba-laba sangat diminati di kalangan bangsawan dan harganya bisa melambung tinggi. Saat ia sibuk merencanakan ide bisnis, Martha meminta Maple untuk menghasilkan lebih banyak sutra untuknya. Kali ini, ia memintanya membuat sutra dengan sedikit elastisitas, karena tekstur tersebut akan meningkatkan kualitas dan nilai bahan menjadi jauh lebih premium. Melihat Maple dengan patuh menuruti permintaan Martha, Takumi merasa sedikit cemburu. Ia mengingatkan Maple bahwa hari ini mereka seharusnya bermain bersama, sesuai janji sebelumnya. Namun, Maple, yang tengah sibuk memintal sutra, dengan santai mengatakan agar Takumi tidak mengganggunya lagi. Kecewa, Takumi memutuskan untuk menghabiskan waktu sendirian. Sambil merenung, ia mulai berbicara tentang kehidupannya di desa dan menyampaikan bahwa ia sebenarnya berencana pindah ke kota untuk belajar lebih banyak tentang alkimia. Namun, setelah tinggal hampir sebulan di desa dan terikat secara emosional dengan orang-orang di sana, ia merasa berat hati memikirkan perpisahan yang akan datang. Sore itu, Takumi pergi ke toko pandai besi untuk mengambil baju zirahnya yang sudah selesai diperbaiki oleh Bobin. Ketika ia berada di sana, Banga, sahabat pandai besi, datang dan, melihat kesibukan Takumi, berasumsi bahwa ia benar-benar ingin segera berangkat ke kota. Banga mendorongnya agar tidak ragu pergi, karena kesempatan bisnis di sana jauh lebih besar. Ia juga menyebutkan bahwa seorang pedagang dari Bolton akan datang ke desa minggu depan. Demi kebaikan Takumi, mereka telah berbicara dengan Traer untuk menyediakan tempat di kereta yang akan membawanya langsung ke kota. Takumi mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bobin dan Banga atas bantuan mereka yang tanpa pamrih sebelum kembali ke tempat di mana ia bertemu Martha. Di sana, ia melihat Martha membawa sebuah ember berisi isi perut kelinci bertanduk, hasil buruan Banga. Martha menjelaskan bahwa bagian tersebut merupakan yang paling lezat dari kelinci bertanduk. Tetapi sebelum dimakan, harus dibersihkan dengan hati-hati agar bebas dari penyakit atau parasit berbahaya. Sayangnya, Martha tidak memiliki bahan pembersih yang diperlukan, sehingga ia berencana membuangnya. Namun, Takumi dengan mudah menggunakan sihir pemurnian miliknya untuk membuat isi perut tersebut aman dan layak dikonsumsi. Martha terkejut melihat kekuatan Takumi. Ia menyadari bahwa sihir yang digunakan termasuk dalam kategori sihir cahaya, yang sangat langka dan berharga di dunia ini. Dengan nada penuh peringatan, Martha meminta Takumi agar tidak memperlihatkan kemampuannya sembarangan. Ia menjelaskan bahwa sangat sedikit orang yang mampu menggunakan sihir cahaya,
Dan kemampuan itu begitu bernilai hingga bisa membuat orang yang salah mencoba merebutnya dengan cara apapun. Takumi, meski sedikit khawatir, merasa beruntung mendapatkan nasihat tersebut. Martha menenangkannya dengan meyakinkan bahwa penduduk desa ini tidak serakah dan tidak akan menimbulkan masalah. Namun, ia harus tetap waspada begitu keluar dari desa dan menuju kota. Dengan penuh rasa syukur, Takumi berterima kasih kepada Martha atas peringatannya yang bijak. Sebagai tanda terima kasih kepada semua orang di desa yang telah membantunya, Takumi menghabiskan minggu-minggu berikutnya untuk memperbaiki dan memperkuat desa. Ia membangun tembok setinggi 10 hingga 15 meter di sekeliling desa demi keamanan mereka, melindungi penduduk dari ancaman luar. Selain itu, ia juga memasang sumur tabung bergaya abad pertengahan untuk menyediakan air minum yang bersih dan aman. Ketika hari keberangkatan Takumi akhirnya tiba, seorang pedagang misterius bernama Papik datang ke desa. Ia segera tertarik pada ramuan yang dikembangkan Takumi, menyadari kualitasnya yang luar biasa. Takumi, yang waspada tetapi juga penuh rasa ingin tahu, menyadari bahwa ia mungkin baru saja menemukan peluang besar atau masalah baru dalam sosok Papik. Sebuah harta karun tersembunyi, atau ancaman yang belum sepenuhnya terungkap. Setelah berpamitan dengan penduduk desa, Takumi menerima jubah karakter utama sebagai hadiah perpisahan dari Martha. Jubah itu merupakan hasil kerja keras semua penduduk desa yang menyumbang bahan dan tenaga. Dengan penuh rasa syukur, Takumi membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih sebelum memulai perjalanan ke kota. Ia berangkat bersama Pak Pek, seorang pedagang, dan sekelompok petualang dari kelompok Lion Fang yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan mereka. 3 anggota parti tersebut adalah Heat, Ril, dan Bogger, yang semuanya memiliki peringkat C. Saat berkenalan, rasa ingin tahu mereka terpicu ketika melihat tas Takumi. Ketika Takumi mengungkap bahwa ia membawa laba-laba beracun di dalam tasnya, Ril, yang terlalu dekat dengan Maple, menerima tamparan dari si laba-laba. Ini mengajarkan mereka pentingnya menjaga jarak meskipun mereka mencoba berteman dengannya. Selama perjalanan, Pek mengungkapkan minat untuk membeli ramuan Takumi. Namun, diskusi mereka terhenti ketika kereta mereka dihentikan oleh kawanan goblin. Dengan cepat, Heat dan Bogger keluar untuk menghadapi ancaman tersebut, sementara Pek nyaris kehilangan kendali atas dirinya karena ketakutan. Mereka membasmi para goblin dengan keahlian mereka dan memanen batu ajaib dari tubuh makhluk itu, sebelum melanjutkan perjalanan tanpa hambatan hingga tiba di kota Bolton 3 hari kemudian. Bolton menjadi kota pertama yang dikunjungi Takumi sejak datang ke dunia ini. Bersama Lion Fang, ia menuju guild petualang untuk mendaftar, karena kepemilikan kartu guild merupakan syarat tinggal di kota. Ia juga ingin mendaftarkan Maple sebagai hewan peliharaan. Hans, resepsionis guild, hampir kehilangan akal sehatnya ketika melihat Maple, tetapi tetap memproses pendaftaran Takumi. Meski tidak ada kelompok alkimia di kota, Hans menyarankan agar Takumi menggunakan kartu guild sebagai tanda identitas resmi. Takumi menerima kartu petualang peringkat rendah dan segera memanfaatkan kesempatan untuk memperluas usahanya. Saat Pek menanyakan stok ramuan miliknya, Takumi mengungkap bahwa ia memiliki 100 ramuan penyembuhan dan 100 ramuan mana. Pek menawarkan harga 10 koin emas per ramuan penyembuhan dan 50 koin perak per ramuan mana, membuat Takumi segera menghitung keuntungan besar yang akan diraihnya. Bahkan dengan harga tersebut, Pek meminta maaf karena merasa tawarannya rendah, membuat Takumi curiga akan niat baik pedagang itu. Pek, yang tampaknya penuh kejutan, memberikan solusi akomodasi kepada Takumi. Awalnya, Takumi menolak tawaran itu, berasumsi bahwa biaya sewa akan tinggi. Namun, Pek memerintahkan butler Thomas untuk membawa Takumi ke rumah barunya yang dilengkapi dengan bengkel alkimia untuk produksi ramuan. Takumi, yang terkejut dengan kemurahan hati ini, mulai bertanya-tanya apa rencana Pek di balik semua kebaikannya. Setibanya di rumah barunya, Takumi terkejut melihat bahwa tempat itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketika Thomas memberitahunya bahwa sewa bulanan rumah itu hanya 1 koin emas dan 50 koin perak, Takumi merasa lega. Harga tersebut terdengar lebih cocok untuk seseorang yang hemat seperti dirinya, meskipun ia tetap khawatir rumah tersebut mungkin berhantu. Namun, Thomas meyakinkannya bahwa tidak ada hantu di sana, membuat Takumi akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Takumi pindah ke rumah barunya bersama Maple. Dengan dana yang terbatas, ia tidak mampu menyewa pekerja, sehingga ia mulai memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak sendiri.
Berkat kemampuannya dalam alkimia, ia menciptakan toilet modern menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Setelah merasa sangat lelah karena menciptakan alat tersebut, ia akhirnya melihat hasil kreasinya dan merasa puas. Toilet itu sempurna, bersih, dan persis seperti yang ia bayangkan. Saat ia sedang menikmati hasil kreasinya, ia mendengar Peck berteriak. Berlari keluar, ia menemukan Peck terjerat dalam jaring yang dibuat oleh Maple. Meskipun awalnya memarahi Maple karena perilaku kasarnya, Peck mengejutkan Takumi dengan mengatakan bahwa jaring tersebut terasa nyaman, seolah seperti alat relaksasi. Takumi meminta maaf, tetapi Peck hanya tertawa, membuktikan bahwa ia tidak marah. Ketika Peck meminta izin untuk menggunakan toilet baru Takumi, dia keluar beberapa saat kemudian dengan ekspresi terkejut, tidak mengerti apa yang baru saja ia lihat. Takumi, yang mulai merasa bahwa Peck adalah seorang yang buta huruf dalam teknologi modern, menjelaskan bahwa toilet tersebut menggunakan alat alkimia untuk kebersihan otomatis. Mendengar ini, Peck menyadari bahwa Takumi bisa menggunakan sihir cahaya, meskipun kemampuan ini seharusnya dirahasiakan. Peck segera bertanya apakah Takumi bisa membuat 100 toilet lagi. Awalnya Takumi menganggap permintaan ini keterlaluan, tetapi setelah berpikir, ia menyadari bahwa proyek sebesar itu memerlukan bantuan tambahan. Peck menyarankan untuk menggunakan budak kontrak yang dapat dipercaya dan menjaga rahasia sihir Takumi. Ia juga memperingatkan Takumi tentang risiko besar yang akan ia hadapi jika kemampuannya menggunakan sihir cahaya diketahui oleh gereja. Mereka akan memaksanya untuk hanya membuat sihir penyembuhan seumur hidup. Meskipun kekhawatiran ini membuat Takumi ragu, Peck meyakinkannya bahwa ia akan menemukan cara agar proyek toilet ini tidak dapat dilacak kembali padanya. Saat keduanya berbicara, kartu guild Takumi tiba-tiba bersinar, memberi peringatan bahwa ia harus menyelesaikan setidaknya satu quest dalam waktu 1 bulan atau kehilangan keanggotaan guild. Menyadari bahwa ia membutuhkan lebih banyak pekerja untuk mencapai ambisinya, ia menerima tawaran Peck dan memutuskan untuk mengunjungi perusahaan budak Mulen untuk mencari bantuan. Namun, dalam perjalanan menuju ke sana, Takumi tersesat dan menemukan dirinya di hadapan seorang gadis elf cantik. Di saat itu, ia bertanya-tanya apakah takdir sedang menuntunnya menuju babak baru dalam petualangannya, mungkin dengan mengangkat gadis itu sebagai bagian dari keluarga barunya. Apa yang akan terjadi selanjutnya masih menjadi misteri yang menantikan untuk diungkapkan. Mereka berdua menuju perusahaan Mulen untuk mencari budak yang sesuai. Setibanya di sana, Takumi berjalan-jalan hingga tanpa sadar tersesat. Saat itu, ia melihat seorang gadis elf yang sangat cantik. Muncul pertanyaan, apakah ia akan merawat gadis itu? Waktu akan menjawabnya. Gadis elf tersebut tampak terkejut melihat Takumi dan mempertanyakan bagaimana ia bisa masuk ke sana. Ia menegaskan bahwa tempat itu tidak cocok untuk anak-anak dan meminta Takumi segera pergi. Namun, Takumi sepertinya tidak memedulikan ucapan tersebut. Ia tampak terpesona oleh kecantikan sang gadis. Meskipun begitu, ia tetap melanjutkan perjalanannya karena semua ini adalah ide Peck. Mereka kemudian bertemu dengan pemilik perusahaan perdagangan Milan. Peck menjelaskan tujuan mereka datang, menyebut bahwa Takumi ingin mencari budak kontrak. Peck juga menambahkan bahwa Takumi sebenarnya enggan membuat kontrak budak karena ia belum pernah melakukannya, bahkan di tanah kelahirannya. Pemilik Milan menenangkan Takumi dan menjelaskan bahwa di kerajaan barulah, hak-hak budak dilindungi. Contohnya, pemilik budak diwajibkan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, serta dilarang memperlakukan budak dengan semena-mena, seperti beberapa petani kapas yang diperlakukan buruk di tempat lain. Ada banyak peraturan yang berlaku. Tuan dan budak, misalnya, tidak boleh saling membahayakan nyawa. Tuan juga tidak bisa memaksa budak melakukan pekerjaan di luar isi kontrak. Selain itu, terdapat berbagai jenis kontrak budak, dan Peck menyarankan Takumi memilih kontrak budak perang agar lebih mudah menyembunyikan kekuatannya dalam jangka panjang. Takumi meminta saran dari pemilik Milan. Ia menjelaskan bahwa dirinya seorang produser yang sangat sibuk dan membutuhkan seseorang untuk mengurus rumah besar tempat tinggalnya, serta membantu pekerjaan rumah tangga. Selain itu, karena kemampuannya membuatnya menjadi sasaran orang jahat, ia memerlukan seseorang yang cukup kuat untuk melindunginya. Setelah mendengarkan deskripsi tersebut, pemilik Milan menyimpulkan bahwa Takumi membutuhkan seorang pelayan sekaligus pengawal. Ia lalu memperkenalkan Maria, seorang gadis yang pernah diculik oleh bandit saat masih kecil dan tidak memiliki keluarga.
Maria memiliki keterampilan membaca dan menulis yang baik, serta mampu menangani pekerjaan rumah tangga umum. Hal ini membuat pemilik Nona percaya bahwa dia adalah kandidat yang tepat untuk menjadi pengelola rumah besar milik Takumi, yang juga dikenal sebagai Wu Takimi. Namun, Takimi merasa gugup dengan gagasan memiliki seorang gadis menarik seperti Maria di rumahnya. Ia tersipu-sipu ketika memberitahu Maria tentang rumah besar tersebut, dan bertanya apakah dia sanggup mengelola rumah sebesar itu. Dengan santai, Takimi juga memuji Maria, yang menurutnya sangat menarik, membuat Maria bingung karena ia merasa orang seperti Takumi pasti memiliki banyak peminat. Maria terkejut dengan pujian itu, tetapi dengan jujur menjelaskan bahwa meskipun ia pandai mengurus rumah tangga, ia tidak memiliki kemampuan lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan tuan rumah, sehingga ia kerap diabaikan sebagai pilihan utama. Takimi, yang memang tidak berniat memanfaatkan orang lain, setuju untuk membuat kontrak dengan Maria. Ia pun meminta Nona Mulan, pemilik tempat Maria bekerja, untuk memperkenalkan calon pengawal lainnya. Namun, Nona Mulan mengatakan bahwa saat ini tidak ada budak perang yang tersedia. Maria kemudian menyebut nama Sophia, yang membuat Nona Mulan marah dan menegur Maria karena berbicara di luar gilirannya, memerintahkannya kembali ke kamar untuk bersiap-siap. Takimi, yang penasaran, tetap bertanya kepada Nona Mulan tentang Sophia. Tetapi dia enggan menjelaskan lebih jauh dan hanya menyatakan bahwa Sophia memiliki masalah yang membuatnya tidak cocok untuk dikontrak. Namun, intuisi Takumi menyeratkan bahwa Sophia mungkin pilihan yang tepat, sehingga dia memohon kepada Nona Mulan untuk setidaknya mengizinkannya berbicara dengannya. Akhirnya, Nona Mulan dengan enggan membawa Takimi ke kamar Sophia, di mana mereka menemukan bahwa Sophia adalah peri yang pernah Takimi temui sebelumnya di taman. Mulan juga menduga bahwa Sophia mungkin seorang putri, meskipun hal itu terdengar seperti kisah klise. Nona Mulan kemudian menceritakan kisah Sophia, yang ditangkap dari kerajaannya 50 tahun lalu selama perang. Sejak itu, Sophia hidup sebagai budak tanpa bisa membuat kontrak dengan siapapun karena luka di telinga kirinya, yang dianggap memalukan di dunia ini. Selain itu, tangan kanan dan kaki kiri Sophia tidak dapat bergerak dengan baik, dan sihir elemental serta sihir sprite miliknya, kemampuan unik bangsa elf, telah disegel, membuatnya tampak tidak berguna sebagai budak perang. Meskipun mendengar semua itu, intuisi Takimi tetap mengatakan bahwa Sophia adalah pilihan yang tepat. Dia pun meminta izin untuk berbicara dengan Sophia. Ketika mereka akhirnya berbicara, Sophia langsung meminta Takimi untuk tidak membuang waktu padanya, karena ia merasa dirinya tidak berguna. Namun, Takimi percaya sebaliknya. Dengan segera, dia memeriksa status Sophia dan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah beast dengan statistik yang sangat kuat. Takimi menyadari bahwa jika ia mampu menghapus kutukan dan menyembuhkan cacat pada tubuh Sophia, maka dia akan menjadi sangat berharga. Melihat potensi itu sebagai investasi yang baik, Takimi memutuskan untuk membuat kontrak dengannya. Dia berjanji akan membantu Sophia memecahkan semua masalahnya. Nona Mulan, terkesan dengan perhatian Takimi yang tulus, akhirnya menyetujui kontrak tersebut dan mempersiapkan semua dokumen resmi. Maria yang mengetahui hal itu menunjukkan kebahagiaannya karena Sophia akan ikut bersama mereka. Dengan mantra sihir, Nona Mulan meresmikan kontrak antara Takimi, Maria, dan Sophia. Ia merasa lega karena kedua gadis tersebut akhirnya memiliki tuan yang baik dan tidak akan menyalahgunakan mereka. Setelah itu, Takimi membawa Maria dan Sophia pulang. Sesampainya di rumah, mereka langsung disambut oleh Maple, seekor laba-laba peliharaan Takimi, yang memeluknya erat-erat. Melihat Maple, Maria dan Sophia langsung menyadari bahwa perjalanan baru mereka akan penuh dengan tantangan. Setelah Wei Takumi memperkenalkan mereka pada seluruh rumahnya, dia menugaskan kamar masing-masing kepada Maria dan Sophia, mengingat banyaknya ruang yang tersedia di mansion tersebut. Meskipun keduanya merasa ragu menerima kemewahan ini, Takumi menegaskan bahwa semua fasilitas tersebut memang disiapkan untuk kenyamanan mereka. Ia juga menyebutkan bahwa mansion tersebut memiliki bak mandi besar yang dilengkapi dengan alat sihir untuk menjaga kebersihannya. Ia menyarankan mereka untuk membongkar barang-barang dan mandi untuk menyegarkan diri. Saat mandi bersama, Maria mengungkapkan keterkejutannya bahwa Nona Muan, pemilik lama mereka, begitu mudah melepaskannya. Menurut Maria, Muan terkenal tidak pernah membebaskan budaknya, apapun tawaran yang diberikan. Fakta bahwa Takumi mampu meyakinkannya membuat Maria merasa lega dan bahagia. Sementara itu, Sophia merasa curiga.
Ia menyadari bahwa Takumi memberikan sedikit informasi tentang dirinya dalam formulir kontrak, membuatnya bertanya-tanya apakah Takumi sengaja menyembunyikan identitasnya untuk tujuan tertentu. Sophia mulai berpikir apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Takumi dan apakah mereka hanya akan dimanfaatkan untuk latihan atau ada rencana lain. Setelah keduanya selesai mandi, Takumi menyiapkan makan malam untuk mereka. Melihat ini, Maria tampak marah dan kecewa karena Takumi memasak sendiri, padahal memasak adalah tugasnya. Hal ini membuat Maria merasa kurang percaya diri. Untuk menenangkan perasaannya, Takumi berjanji akan menyerahkan urusan dapur kepadanya mulai besok. Tetapi malam itu ia menawarkan untuk membersihkan setelah makan malam. Maria akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Ia dan Sophia duduk bersama Takumi untuk makan malam, sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya, karena tuan mereka yang lama menganggap hal itu tidak sopan. Namun, Takumi menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa kebersamaan seperti ini adalah hal yang wajar. Kemudian di malam hari, Takumi pergi ke perusahaan milik Peck untuk mengambil barang yang sudah ia pesan. Dalam perjalanan pulang, ia menemukan sebuah gereja yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penasaran, ia masuk ke dalam dan terkesima melihat patung besar Lady Nolan berdiri megah di sana. Tanpa ragu, Takumi berlutut dan berdoa, mengucapkan rasa terima kasih atas berkah yang diterimanya. Ia teringat bahwa penduduk Sidonia kerap mencela Lady Nolan dan bertanya-tanya mengapa mereka bersikap demikian. Pada saat itu, sosok Lady Nolan menampakkan diri kepadanya. Kehadirannya membuat Takumi begitu terpesona hingga ia kehilangan ketenangannya, seperti seorang gadis kecil yang bersemangat di konser idola. Meskipun terganggu oleh sikap kekanak-kanakan Takumi, Lady Nolan tetap tenang dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak terlibat dengan gereja yang ada di Sidonia. Lady Nolan memberitahu Takumi bahwa dunia ini memiliki dua agama besar, gereja penciptaan yang memujanya, dan gereja cahaya ilahi yang memuja dewa tak dikenal. Di Sidonia, gereja cahaya ilahi memaksa orang-orang untuk meninggalkan keyakinan pada Lady Nolan. Meskipun mengetahui semua ini, Lady Nolan memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. Lady Nolan menjelaskan bahwa karena keputusannya untuk mengabaikan dunia, orang-orang Sidonia secara tidak sengaja memanggil Takumi dari dunia lain dengan rasa bersalah. Sebagai bentuk penebusan, Lady Nolan memberinya berkat yang luar biasa, tetapi dia juga memperingatkan bahwa Takumi perlahan-lahan akan kehilangan bagian dari berkat tersebut, yang memudahkannya bertemu orang-orang dan menemukan jalan di tempat-tempat baru. Mendengar ini, Takumi mulai menyadari betapa beruntungnya dirinya selama ini dan betapa mudahnya hidupnya berjalan. Dengan pemahaman baru, dia bertekad untuk menjadi lebih dewasa dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kekuatan luar. 1 tahun kemudian, di kerajaan Sidonia, Raja dengan penuh rasa ingin tahu memantau pelatihan 3 pahlawan yang mereka panggil menggunakan ritual terlarang. Raja berharap mereka akan cukup kuat untuk melayani tujuannya. Meskipun ketiganya awalnya penuh keraguan tentang dunia baru mereka akhirnya diyakinkan oleh rayuan Nona Elizabeth yang memesona. Namun, meskipun mereka dijuluki para pahlawan, orang-orang melihat mereka sebagai kelompok yang tidak kompeten. Selama pelatihan, mereka bahkan tidak mampu mengalahkan seorang instruktur bertubuh besar. Saat seorang gadis mencoba meninggalkan pelatihan karena frustrasi, Elizabeth membujuknya untuk tetap tinggal dengan dalih bahwa pelatihan itu sangat penting. Namun, gadis itu mulai meragukan niat Elizabeth yang sebenarnya. Sementara itu, di rumah Takumi, ia kembali dari perusahaan Peck dengan barang-barang yang dipesannya. Ketika ia tiba, Sophia mencoba memeriksa barang-barang tersebut, tetapi Takumi dengan cepat menggunakan sihir kotak penyimpanan untuk menyembunyikannya. Sophia memperhatikan adanya segel sihir di atas barang-barang tersebut dan menjadi curiga. Takumi, merasa malu, meminta untuk ditinggalkan sendirian dan pergi ke bengkel. Sophia, yang penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk menyelinap masuk dan memata-matainya. Ia terkejut saat melihat Takumi memotong dirinya sendiri dengan pisau yang dilapisi ramuan. Pada pandangan pertama, ia tampak seperti pecandu yang menyakiti dirinya sendiri. Setelah setiap luka, Takumi buru-buru menyembuhkan dirinya sambil berteriak kesakitan, mencoba mengulangi proses itu lagi. Sophia menyadari bahwa nama Maria sempat disebut-sebut, dan dengan penuh amarah, ia menyerang Takumi untuk mencari tahu apakah dia berniat menyakiti Maria. Ia mengancam akan melindungi Maria dengan nyawanya. Namun, sebelum ancamannya selesai, Sophia pingsan karena kelelahan. Takumi menyadari hal ini dan segera menyembuhkan luka di tangannya sendiri,
yang memberinya cukup pengalaman untuk naik level. Dengan kekuatan baru itu, ia dapat menggunakan sihir penyembuhan yang lebih kuat dan berhasil menghilangkan kutukan Sophia. Telinga kiri Sophia kembali ke bentuk aslinya, bebas dari bekas luka yang membebaninya selama bertahun-tahun. Ketika Sophia terbangun, ia merasa jauh lebih ringan dan segera memerintahkan Maria untuk melarikan diri, yakin bahwa Takumi berniat menyakitinya. Namun, Maria menjelaskan bahwa Takumi telah menyembuhkannya dari kutukan. Dengan penuh rasa tak percaya, Sophia memeriksa telinganya di cermin dan menyadari betapa salahnya ia menilai Takumi. Malam itu, Sophia dengan tulus berterima kasih kepada Takumi. Setelah mendengar penjelasannya tentang mengapa ia menyebut nama Maria, Sophia berlutut dan bersumpah akan setia kepadanya selamanya. Lady Nolan, yang menyaksikan momen ini dari jauh, merasa sangat bahagia melihat ikatan baru yang terbentuk. Keesokan harinya, Takimi pergi ke perpustakaan untuk mencari beberapa buku tentang alkimia. Ia merasa kecewa ketika mengetahui bahwa hanya ada 4 buku tentang topik tersebut di seluruh perpustakaan. Takimi bertanya-tanya mengapa hanya sedikit orang yang menunjukkan minat pada alkimia, padahal menurutnya sangat sederhana. Namun, ia segera menyadari bahwa buku-buku tersebut ditulis dalam bahasa kuno, dan hanya ia yang bisa memahaminya berkat anugerah yang diberikan oleh Sang Dewi. Setelah itu, ia pulang ke rumah dan mulai bekerja membuat dudukan toilet untuk pedagang paibak. Takimi berhasil menyelesaikan 100 dudukan toilet dan memutuskan untuk mengambil istirahat panjang dari pekerjaan produksi massal untuk sementara waktu. Maria kemudian bertanya kepada Takimi apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Takimi menjawab bahwa ia ingin melakukan petualangan kecil untuk menjelajahi dunia. Ia juga menyebutkan bahwa Sophia akan menjadi pengawalnya. Sementara Maria diminta untuk tetap tinggal di rumah untuk menjaga tempat itu. Namun, Maria ingin ikut serta dalam petualangan tersebut. Permintaan Maria membuat Takimi merasa ragu karena ia tidak yakin membawa seseorang yang kurang berpengalaman ke daerah yang tidak dikenal. Selain itu, Takimi merasa bahwa ia membutuhkan seseorang untuk menjaga rumah selama ia pergi. Maria mulai menangis, mengungkapkan bahwa ditinggal sendirian di rumah tanpa Takimi, Sophia, atau Maple rasanya seperti menjadi toilet di tengah padang pasir yang terik. Takimi merasa heran mengapa Maria selalu memberikan contoh-contoh yang aneh, tetapi tetap tidak yakin untuk mengabulkan permintaannya. Maria mendekat dan berusaha meyakinkan Takimi dengan sorot matanya yang memohon. Takimi mulai merasa luluh, tetapi sebelum membuat keputusan, ia memutuskan untuk memeriksa kemampuan Maria. Dengan memegang wajah Maria, ia melihat status Maria dan terkejut mengetahui bahwa Maria adalah seorang pelayan tempur yang sangat tangguh, dengan kemampuan yang bahkan melebihi dirinya. Setelah mengetahui hal itu, Maria kembali memohon untuk ikut, dan kali ini Sophia juga mendukung agar Maria diizinkan bergabung. Sophia menyarankan bahwa ia bisa melatih Maria dalam keterampilan bertarung selama perjalanan. Akhirnya, Takimi menerima permintaan Maria dan membawa kedua gadis itu ke bengkelnya untuk membuatkan senjata dan baju zirah bagi mereka. Takimi bertanya kepada Sophia dan Maria mengenai jenis senjata yang mereka inginkan. Sophia langsung memberikan daftar panjang tentang berbagai jenis senjata untuk situasi yang berbeda, sementara Maria mengungkapkan bahwa ia lebih terampil menggunakan pedang pendek dan pisau. Namun, Sophia menyarankan agar Maria juga belajar menggunakan tombak, karena pisau memiliki kekuatan serangan yang terbatas. Ketika kedua gadis itu berlatih menggunakan tombak, Takimi sibuk menciptakan berbagai senjata dengan keterampilan pandai besinya. Ia bahkan menambahkan ukiran dekoratif pada senjata-senjata tersebut sebagai hiasan, dan memberikan mantra pesona agar senjata menjadi lebih tahan lama. Takimi kemudian menyadari bahwa ia juga perlu membuat baju zirah untuk mereka. Namun, ia merasa kesulitan karena tidak tahu bagaimana mengukur ukuran tubuh kedua gadis tersebut tanpa menyebabkan salah paham. Oleh karena itu, ia menggunakan salah satu keahliannya untuk membuat boneka kayu yang menyerupai Maria dan Sophia sebagai pengganti. Beruntung, sebelum Takimi sempat melakukan sesuatu yang aneh, Maple tiba di bengkel untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Takimi meminta beberapa sutra laba-laba dari Maple dan mulai mendesain baju zirah dengan penuh semangat. Beberapa hari kemudian, ia berhasil menyelesaikan baju zirah yang terlihat seperti pakaian biasa. Maria dan Sophia terkesan dengan betapa sempurnanya baju itu pas untuk mereka. Sophia, penasaran, bertanya kepada Takimi bagaimana ia bisa mengetahui ukuran mereka dengan begitu akurat. Namun, sebelum Maple sempat mengungkapkan rahasianya,
Takimi dengan cepat membungkamnya. Takimi kemudian meminta mereka untuk memeriksa senjata mereka terlebih dahulu. Setelah itu, ia memberikan cincin ajaib yang terbuat dari mithril kepada masing-masing dari mereka. Cincin tersebut dirancang untuk membantu mereka mengeluarkan mantra dengan lebih cepat. Setelah persiapan selesai, mereka bertiga pergi ke Serikat Petualang. Maria dan Sophia mendaftar sebagai anggota baru, sementara Takimi mendaftarkan mereka bertiga sebagai sebuah kelompok. Saat di meja resepsionis, petugas memberitahu Takimi bahwa hampir sebulan telah berlalu sejak terakhir kali ia mengambil misi. Oleh karena itu, ia diingatkan untuk menyelesaikan misi wajib agar lisensi petualangnya tetap aktif. Takimi menjawab bahwa ia memang datang ke serikat untuk tujuan tersebut. Ia kemudian pergi ke papan misi untuk memilih misi yang sederhana. Namun, tiba-tiba sekelompok petualang datang menghampiri. Mereka mulai berbicara kepada Maria dan Sophia, mencoba membujuk mereka untuk bergabung dengan kelompok mereka. Salah satu dari mereka bahkan meremehkan Takimi, mengatakan bahwa kelompok mereka lebih baik daripada anak kecil, seperti dirinya. Takimi merasa tidak bisa membiarkan hal itu begitu saja. Meskipun sedikit gugup, ia tetap melangkah maju untuk membela dirinya dan kedua rekannya. Dengan nada tenang namun tegas, ia memberitahu salah satu dari mereka bahwa dilihat dari ukuran tubuhnya, kemungkinan ibunya sangat berat sehingga bahkan pahlawan terkuat pun tidak sanggup mengangkatnya. Ucapan ini membuat pria tersebut marah, dan ia langsung mencoba memukul Takimi. Namun, Takimi sudah siap. Ia menggunakan mantra untuk mengubah tubuhnya menjadi kulit logam, membuat pukulan pria itu justru berakhir dengan tangan yang patah. Ketika rekan-rekan pria itu hendak menyerang Takimi, Guild Master tiba di tempat kejadian dan dengan suara lantang memerintahkan mereka untuk berhenti. Guild Master memperhatikan lengan pria yang patah dan bertanya kepada Takimi apakah ia yang melakukannya. Sebelum Takimi bisa menjelaskan, Guild Master tampak kurang percaya. Namun, untungnya resepsionis datang dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Guild Master menegur kelompok petualang itu dan meminta mereka untuk pergi. Setelah situasi mereda, Guild Master memanggil Takimi untuk berbicara lebih lanjut. Setelah misi selesai, Guild Master Barak mengundang Takimi ke kantornya untuk membahas kejadian sebelumnya. Ia menuntut Takimi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan pada petualang tadi. Takimi awalnya ragu-ragu, tetapi setelah resepsionis menyebutkan bahwa ia melihat jejak samar energi sihir, Takimi menyadari bahwa ia tidak dapat menyembunyikannya. Ia akhirnya menjelaskan bahwa ia menggunakan keterampilan alkimianya untuk mengubah sepotong arang menjadi berlian dan melapisi tubuhnya dengan material tersebut sebelum terkena pukulan. Barak, yang kini memahami bahwa Takimi adalah seorang alkemis, terlihat terkesan. Resepsionis menambahkan bahwa karena Takimi memiliki dua gadis cantik dalam timnya, ia mungkin akan sering menjadi target gangguan dari petualang lain. Oleh sebab itu, resepsionis menyarankan agar Takimi dipromosikan ke peringkat D secepat mungkin agar ia bisa menerima misi tingkat lebih tinggi dan menjaga keamanannya. Barak menyetujui hal itu, dan Sophia serta Maria juga mendukung gagasan tersebut. Untuk mendapatkan promosi, Takimi memutuskan untuk mengambil misi terlebih dahulu. Misi tersebut adalah membasmi sejumlah goblin yang telah mengganggu desa sekitar. Dengan bantuan Maple, mereka berhasil menemukan keberadaan para goblin dengan cepat. Sophia segera maju dan menghabisi dua goblin, sementara dua lainnya berlari ke arah Takimi dan Maria. Maple menggunakan benang sutranya untuk mengikat mereka, memungkinkan Takimi dan Maria menghabisi goblin-goblin tersebut dengan mudah. Setelah itu, mereka terus memburu beberapa goblin lainnya hingga misi dinyatakan selesai. Namun, Takimi mulai merasa cemas ketika melihat jumlah goblin yang mereka temui jauh lebih banyak dari perkiraan. Sophia menduga bahwa pasti ada seorang jenderal goblin di dekat sana, yang memimpin gerombolan besar goblin. Biasanya, untuk menghadapi seorang jenderal goblin diperlukan setidaknya 5 tim peringkat D. Namun, Sophia yakin bahwa mereka bertiga cukup kuat untuk mengalahkannya sendiri. Takimi, yang tidak ingin mengambil risiko besar, mencoba meyakinkan mereka untuk mundur. Tetapi Sophia dan Maria tampak bersemangat dan ingin melanjutkan pertarungan. Maple tiba-tiba memberitahu Takimi bahwa ia merasa akan segera berevolusi. Mendengar itu, Takimi menggunakan sihir ruang waktu untuk membuat kantong dimensi, memungkinkan Maple beristirahat di dalamnya. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan menuju benteng goblin. Sesampainya di sana,
Sophia memperkirakan bahwa terdapat sekitar 300 goblin di tempat itu. Takimi merasa khawatir dan bertanya apakah mereka benar-benar harus melakukannya. Namun, Sophia, yang sudah memastikan bahwa tidak ada sandera manusia di benteng itu dengan sihir angin, meyakinkan Takimi bahwa mereka bisa menghancurkan para goblin menggunakan serangan sihir. Mereka mulai mengisi mantra sihir mereka dan meluncurkannya ke arah goblin, memusnahkan sebagian besar dari mereka dalam sekali serangan. Tidak lama kemudian, Jenderal Goblin muncul dan langsung menyerang Takimi. Dengan cepat, Takimi memblokir serangan tersebut menggunakan tombaknya, lalu melancarkan mantra api untuk melukai Jenderal Goblin hingga setengah matang. Setelah pertarungan selesai, Takimi dan kedua gadis itu kembali ke guild dengan tubuh yang sangat kelelahan. Mereka menyerahkan batu sihir dan sumber daya lain yang mereka kumpulkan selama misi. Melihat jumlah sumber daya tersebut, resepsionis hampir tidak percaya dan terlihat panik. Ia meminta Takimi untuk segera menemui Guild Master Barak. Meskipun merasa lelah, Takimi tetap pergi ke kantor Barak. Guild Master tampak heran dan marah, karena misi yang biasanya membutuhkan beberapa tim peringkat D justru diselesaikan oleh kelompok Takimi sendiri. Namun, sebelum Barak bisa melanjutkan omelannya, kantong dimensi milik Takimi tiba-tiba terbuka di depan wajah Barak. Sebuah tangan muncul dari dalam kantong tersebut dan mendorong kepala botaknya. Maple keluar dari kantong dimensi dengan wujud barunya sebagai hibrida setengah laba-laba dan setengah manusia. Ia memperkenalkan dirinya dengan ceria kepada semua orang di ruangan itu, sementara Takimi hanya bisa memegang kepalanya dengan pasrah. Guild Master Barak yang kebingungan dengan situasi aneh tersebut, akhirnya memutuskan untuk menyuruh Takimi pulang dan beristirahat. Beberapa hari kemudian, Maria datang ke bengkel Takimi dengan wajah sedikit malu-malu. Ia meminta beberapa potongan kain, karena ia ingin membuat pakaian dalam untuk dirinya sendiri dan Sophia. Takimi, yang merasa potongan kain saja tidak cukup, mengatakan bahwa ia perlu desain yang lebih spesifik. Maria kemudian menunjukkan sketsa sederhana tentang model pakaian dalam yang ia inginkan. Takimi menganggap desain itu terlalu mendasar, sehingga ia mengambil pena dan mulai membuat sketsa baru. Ia menggambar beberapa desain lingerie modern lengkap dengan hiasan pita. Ketika Maria melihat hasilnya, ia sangat bersemangat dan langsung meminta Takimi untuk membuat satu set berdasarkan desain tersebut. Saat mereka sedang berbicara, Maple tiba-tiba muncul dari kantong dimensi dan memberitahu Takimi bahwa Peck, seorang pedagang, sedang mencarinya. Takimi pergi untuk menemui Peck dan mendapati pedagang tersebut pingsan setelah melihat bentuk evolusi Maple. Setelah sadar kembali, Peck memberitahu Takimi bahwa Marquis Godwin, seorang bangsawan yang memerintah kota, ingin bertemu dengannya mengenai toilet pemurnian yang telah ia buat. Meskipun awalnya Takimi merasa cemas bertemu seorang bangsawan, ia segera menyadari bahwa Marquis Godwin adalah orang yang tulus dan seorang administrator yang baik. Godwin bahkan bersedia menundukkan kepala kepada siapa saja yang dapat membantu memperbaiki kotanya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Takimi atas inovasi toilet pemurni diri, dan keberhasilannya mengalahkan Jenderal Goblin. Namun, ia juga memperingatkan Takimi agar berhati-hati, karena jika Kekaisaran Suci Sedonia mendengar tentangnya, mereka mungkin akan mencoba mengejarnya. Setelah percakapan tersebut, Takimi pulang dengan kondisi mental yang sangat lelah. Namun, sesampainya di bengkel, Maple memberinya kain lembut, dan Takimi teringat bahwa ia masih memiliki tugas untuk membuat pakaian dalam bagi Maria dan Sophia. Tiba-tiba, ia kembali bersemangat dan mulai bekerja tanpa henti. Selama 3 hari 3 malam, Takimi mengerahkan seluruh keterampilannya untuk menyelesaikan pakaian dalam bagi kedua gadis itu. Setelah selesai, ia merasa benar-benar kelelahan. Dengan penuh rasa penasaran, Maria dan Sophia mencobanya. Namun, saat Takimi hendak meminta mereka untuk mencoba pakaian tersebut di hadapannya, ia tiba-tiba merasa malu. Ia takut mereka akan menganggapnya tidak sopan atau menjijikkan. Karena itu, ia segera berlari ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Tanpa sepengetahuan Takimi, Maria dan Sophia sebenarnya sangat senang dengan hasil karya tersebut dan bahkan tidak keberatan memberinya pujian langsung. Beberapa hari kemudian, Takimi membuat 3 lemari es dari awal karena ia ingin menikmati es krim. Gadis-gadis itu kemudian menyadari bahwa udara sejuk berasal dari dalam lemari es, sehingga mereka membuka pintunya dan duduk di depannya. Sementara itu, Takimi merasa kesulitan untuk menyampaikan pemikirannya tentang dampak pendinginan ini terhadap penipisan lapisan ozon. Saat ia merenung,
Pikirannya mulai beralih ke bagaimana ia berhasil menggabungkan besi dan elemen lainnya untuk menciptakan baja tahan karat, yang kemudian ia manfaatkan untuk membuat alat ajaib yang dapat mendinginkan sekelilingnya. Setelah selesai, ia memberitahu Maria bahwa kotak ini dapat menjaga makanan tetap dingin dan segar dalam jangka waktu yang lama. Maria sangat berterima kasih kepadanya karena dengan adanya lemari es ini, ia kini dapat menyimpan bahan makanan dalam kondisi segar lebih lama. Takimi memutuskan untuk menyimpan lemari es berwarna biru karena Sophia menyukainya. Sementara dua lainnya ia bawa ke kantor Paper E untuk ditunjukkan. Kepada gadis-gadis itu, ia menyampaikan bahwa setelah ini, ia akan mulai mengerjakan proyek baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas senjata mereka. Sophia merasa bahwa saat ini peningkatan tersebut belum terlalu diperlukan. Namun Takimi menegaskan bahwa cepat atau lambat mereka akan memulai petualangan besar, sehingga mereka harus terus meningkatkan perlengkapan mereka sebelum saat itu tiba. Takimi kemudian pergi ke guild untuk mempelajari lebih lanjut tentang bahan berkualitas tinggi seperti mithril dan adamantite. Namun, resepsionis memberitahunya bahwa bahan-bahan tersebut sangat langka di tempat ini karena tidak ada pandai besi yang mampu mengolahnya dengan benar. Ia kemudian menyarankan Takimi untuk mencari pandai besi di negeri para kurcaci, yang terkenal lebih terampil dalam menangani bahan-bahan tersebut. Tiba-tiba, resepsionis teringat bahwa Takimi adalah seorang alkemis, sehingga ia memberitahunya bahwa sebenarnya ia bisa mencoba mensintesis mithril sendiri. Namun, proses ini sangat melelahkan dan tidak efisien. Cara tercepat untuk mendapatkan mithril adalah dengan menambangnya langsung dari tambang di barat laut. Sayangnya, hanya mereka yang berafiliasi dengan guild pandai besi yang diperbolehkan memasuki tambang tersebut. Meski begitu, resepsionis menemukan solusi lain. Ia menjelaskan bahwa jika Takimi menerima misi untuk mengalahkan monster di dalam tambang, ia bisa sekaligus mengumpulkan mithril dan adamantite sambil berburu monster. Takimi menyukai gagasan tersebut. Tiba-tiba, Master Guild muncul dari belakang dan membawa kabar baik. Ia menjelaskan bahwa kota ini sedang mengalami kekurangan kayu trat, yang hanya bisa diperoleh dengan mengalahkan monster pohon bernama trat yang ditemukan di perjalanan menuju tambang. Takimi merasa sedikit canggung karena Master Guild berdiri terlalu dekat dengannya. Tetapi ia tetap menerima permintaan untuk berburu trat dalam perjalanannya. Selain itu, Master Guild juga memberitahunya bahwa ada seorang pandai besi yang meminta perlindungan dari Guild untuk perjalanannya ke tambang, dan ia ingin Takimi mengambil pekerjaan itu. Menyadari bahwa ia telah menerima banyak tugas sekaligus, Takimi merasa sedikit kewalahan. Namun, Master Guild meyakinkannya bahwa jika ia dan timnya berhasil menyelesaikan semua misi dengan baik, mereka akan mendapatkan promosi. Setelah menerima semua tugas tersebut, Takimi bertanya berapa lama perjalanan menuju tambang. Resepsionis menjawab bahwa perjalanan akan memakan waktu sekitar 1 minggu jika menggunakan kuda biasa, dan sekitar 4 hari jika menggunakan kuda monster. Sayangnya, saat ini mereka tidak memiliki kuda monster. Kemudian, petualang berambut merah yang ditemui Takumi saat meninggalkan desa tiba di sana dan menyampaikan bahwa kelompoknya saat ini menggunakan kuda monster sebagai alat transportasi. Saat itu, Takumi dan Reel saling mengejar satu sama lain, dan kemudian Reel memberitahu Guildmaster bahwa mereka telah memburu seekor kerbau di perjalanan mereka. Oleh karena itu, ia kembali untuk mengantarkannya terlebih dahulu sebelum kembali bergabung dengan teman-temannya keesokan harinya. Takumi kemudian mengundangnya untuk menginap di tempatnya, dan dengan senang hati Reel menerima tawaran tersebut. Setelah itu, ia menemani Takumi dalam perjalanannya untuk menemui Peck, yang tampak sangat terkejut saat melihat lemari es. Di sana, ia mengetahui bahwa Takumi berencana menambang mithril dan memutuskan untuk meminjamkan kereta yang ditarik oleh kuda monster kepadanya. Sebagai imbalannya, ia ingin membeli sebagian biji yang diperoleh Takumi. Dengan senang hati, Takumi menerima tawaran tersebut. Peck juga memintanya untuk membuat lebih banyak lemari es. Setelah itu, Takumi mengunjungi berbagai pandai besi untuk mencari seseorang yang dapat membantunya mendapatkan mithril. Namun, ia tidak menemukan siapapun yang dapat membantunya, dan hari pun semakin larut saat ia kembali ke rumah. Tiba-tiba, Reel melihat seseorang dengan sikap mencurigakan mendekati mereka. Memutuskan untuk menghindari konflik, ia memilih untuk melarikan diri bersama Takumi. Namun, sosok misterius berkerudung itu menendangnya, lalu mengungkap identitasnya sebagai Sophia, yang mengira Reel telah menculik tuannya. Ia hampir menyerang Reel, tetapi Takumi segera menghentikannya. Setelah kesalahpahaman tersebut diluruskan,
Mereka meminta maaf kepada Reel, yang menerimanya meskipun masih memiliki banyak pertanyaan. Sesampainya di rumah, Reel terkejut melihat Maple yang telah berevolusi. Ia merasa iri karena Takumi tinggal bersama 3 gadis yang menggemaskan, sementara dirinya masih sendiri. Kemudian, Takumi memberitahu mereka tentang misi yang diterimanya dari Guild. Mereka pun sepakat untuk melaksanakan misi tersebut keesokan harinya. Setelah Reel meninggalkan rumah, Takumi mulai mengerjakan senjata baru. Ia mencoba membuat pedang besar dari tungsten yang mampu menyerap mana musuh, tetapi mengalami kesulitan menggunakan keterampilan alkimianya. Dengan usaha keras, ia berhasil mengubahnya menjadi balok tungsten dan menempa 2 pedang darinya, meskipun hal itu menguras seluruh energinya. 3 hari kemudian, Takumi dan kelompoknya berangkat bersama seorang pandai besi menuju Gambo. Setelah tiba di hutan tempat Trats ditemukan, mereka memarkir kereta di lokasi yang aman dan memasang penghalang pelindung sebelum berburu monster pohon. Takumi tidak tahu seperti apa rupa Trats, tetapi Sophia berpengalaman dalam menghadapi mereka. Ia dapat mengenali pohon-pohon yang sebenarnya merupakan Trats yang sedang menyamar. Saat tiba gilirannya, Takumi memutuskan untuk menyerang pohon pertama yang mereka temukan. Monster tersebut berusaha melawan, tetapi serangannya berhasil diblokir dan ia segera dikalahkan. Tiba-tiba, sekelompok besar Trats mengelilingi mereka. Sophia menyarankan Takumi untuk menggunakan sihir guna mengatasi mereka dengan cepat. Mereka pun menggunakan sihir angin untuk mengalahkan monster-monster itu, sementara Maria mengubur mereka dengan sihir bumi. Di tengah pertempuran, Takumi terus menggunakan senjatanya untuk bertarung dan meningkatkan keterampilan tempurnya. Ketika mereka mengira semua Trats telah dikalahkan, tiba-tiba muncul Trats Raja. Sophia menggunakan sihirnya untuk memotong cabang-cabangnya, sementara Maria dan Maple turut memberikan dukungan. Namun, monster itu dengan cepat meregenerasi cabang-cabangnya dan terus menyerang. Sophia kemudian menyarankan Takumi untuk melapisi pedangnya dengan sihir api dan menyerang bagian utama monster tersebut. Takumi segera mengikuti saran itu dan berhasil menebas monster tersebut hingga tumbang. Sebagai hasilnya, monster itu menjatuhkan 2 buah langka, yang menurut Sophia disebut sebagai apel ajaib. Keesokan harinya, mereka tiba di kota pertambangan Horus. Pandai besi memberikan mereka misi untuk mengalahkan tikus besi yang memakan biji di tambang. Tanpa menunda waktu, mereka segera menuju tambang, dan berkat keberuntungan Takumi yang luar biasa, ia dengan cepat menemukan biji mitril dan adamantite. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan Maple merasakan kehadiran beberapa monster yang mendekat dengan cepat. Semua orang segera bersiap untuk bertarung. Namun, Takumi mendapatkan ide untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Saat tahi lalat besi muncul dari dalam tanah, ia menggunakan sihir cahaya yang terang untuk menyilaukan mereka. Akibatnya, monster-monster itu kehilangan kesadaran, sehingga Sophia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah itu, Takumi menjelaskan bahwa karena tahi lalat besi terbiasa hidup dalam kegelapan, mereka menjadi lemah terhadap cahaya yang sangat terang. Para gadis merasa sedikit kecewa karena pertarungan berakhir terlalu cepat, terutama Maria yang berharap bisa menunjukkan kemampuannya. Meskipun demikian, mereka tetap bersyukur karena dapat menambang banyak biji tanpa gangguan. Setelah itu, mereka segera kembali ke kota asal mereka. Sementara itu, Takumi pergi ke bengkel di Gambo untuk mempelajari dasar-dasar penanganan mitril dan adamantite. Ia menghabiskan beberapa hari berikutnya mendalami teknik penempaan dan pemrosesan logam. Pada akhirnya, ia berhasil menggabungkan berbagai bahan dengan biji untuk menciptakan paduan mitril dengan atribut elemen yang berbeda. Paduan ini ia gunakan untuk memodifikasi armor mereka agar lebih ringan, lebih tahan lama, serta meningkatkan kekuatan serangan mereka. Takumi kemudian memberitahu para gadis bahwa armor mereka akan meningkatkan serangan sihir. Sementara armor yang ia kenakan memungkinkannya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Untuk membuktikannya, ia mencoba mendemonstrasikan kemampuannya. Namun, karena belum terbiasa dengan kecepatannya sendiri, ia kehilangan kendali dan secara tidak sengaja menabrak dinding. Dengan sedikit rasa malu, ia meminta para gadis untuk melupakan apa yang baru saja mereka saksikan. Setelah itu, Takumi beralih ke senjata yang telah ia buat. Ia memberikan tombak berunsur angin kepada Sophia dan tombak berunsur api kepada Maria. Keduanya sangat senang menerima hadiah tersebut. Sophia kemudian memberitahu Takumi bahwa tugas utamanya adalah melindunginya,
Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya untuk itu. Namun, Takumi menasihatinya agar lebih menghargai hidupnya. Sophia juga meminta perisai yang kokoh agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, dan Takumi berjanji akan membuatkannya. Setelah menyelesaikan perisai tersebut, Takumi merasa sangat kelelahan. Sophia mulai menyadari bahwa terlalu banyak beban kerja yang harus ditanggung oleh Takumi, karena ia satu-satunya yang memiliki keterampilan teknis dalam kelompok mereka. Dalam hatinya, ia berharap ada seseorang yang dapat membantunya dalam pekerjaan ini, sehingga Takumi bisa lebih beristirahat. Adegan kemudian beralih ke pertemuan antara perwakilan dari Sedonia dan Raja Barula. Dalam pertemuan tersebut, utusan Sedonia menyampaikan bahwa telah beredar desas-desus mengenai penggunaan alat mistik untuk membersihkan saluran pembuangan di kerajaan. Ia menjelaskan bahwa Gereja Cahaya Ilahi secara resmi telah mengajukan keberatan kepada Paus Sidonia, dengan menegaskan bahwa sihir cahaya merupakan anugerah ilahi yang hanya diperuntukkan bagi gereja mereka. Dengan kata lain, kekuatan sihir pemurnian diklaim sebagai hak eksklusif gereja. Raja Barula, yang belum sepenuhnya memahami maksud dari tuntutan tersebut, meminta penjelasan lebih lanjut. Sang juru bicara gereja menjelaskan bahwa Paus menghendaki agar lingkaran sihir pemurnian beserta hak patennya dialihkan kepada Gereja Cahaya Ilahi. Menanggapi hal tersebut, Raja Barula menyatakan bahwa jika kekuatan tersebut memang berasal dari Tuhan, maka gereja seharusnya mampu menciptakan lingkaran sihirnya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Utusan tersebut kemudian menambahkan bahwa Paus juga menetapkan bahwa penggunaan sihir pemurnian suci pada toilet ajaib merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Lebih lanjut, ia menuntut agar pencipta alat tersebut diserahkan kepada Kekaisaran Sedonia. Namun, Raja Barula dengan tegas menolak ultimatum ini. Sebagai tanggapan, utusan itu memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, Gereja Cahaya Ilahi akan menarik kembali para pendetanya dari kerajaan. Raja Barula pun menjawab dengan ketegasan bahwa jika gereja bersikeras menarik pendetanya, maka ia tidak akan menghalangi keputusan tersebut. Sementara itu, cerita beralih ke Pek, yang memberitahu Tumi tentang situasi yang sedang berlangsung. Tumi terkejut mengetahui bahwa Raja Barula mengambil sikap tegas terhadap utusan Sedonia. Salah satu rekannya berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa hal ini bukanlah masalah besar. Namun Tumi tetap khawatir bahwa tindakan ini dapat memicu konflik dengan Gereja Cahaya Ilahi. Rekannya kemudian mengungkapkan bahwa di dalam kerajaan ini terdapat faksi keagamaan lain selain Gereja Cahaya Ilahi, sebuah fakta yang menarik perhatian Tumi. Ia pun menyimpulkan bahwa faksi yang dimaksud adalah Gereja Penciptaan. Pek tampak terkejut mengetahui bahwa Tumi memahami keberadaan kepercayaan alternatif ini. Ia kemudian menjelaskan bahwa Gereja Penciptaan memuliakan Lady Nolan. Penasaran, Tumi bertanya tentang dewa yang disembah oleh Gereja Cahaya Ilahi, dan Pek menjawab bahwa mereka menyembah dewa bernama Anat. Beralih ke topik lain, Pek menjelaskan bahwa Kerajaan Barula sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama, yang memungkinkan Gereja Penciptaan berkembang dan memiliki banyak pengikut. Tidak seperti Gereja Cahaya Ilahi yang meminta biaya tinggi untuk jasa pemulihan sihir mereka, para pendeta Gereja Penciptaan memberikan layanan serupa sebagai bentuk niat baik. Menyadari implikasi dari perbedaan ini, Tumi menyimpulkan bahwa Gereja Cahaya Ilahi mendapat dukungan dari Kekaisaran Suci Sedonia. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berhati-hati agar tidak terlibat dalam konflik mereka. Pek kemudian memberitahu Tumi bahwa ia hadir dengan sebuah permintaan khusus. Ia menjelaskan bahwa melalui Marus Godwin, ia telah menawarkan kepada Raja Barula beberapa sampel inovatif berupa toilet dan lemari pendingin. Sebagai tanggapan, Raja Barula meminta pertemuan langsung dengan Tumi. Tumi merasa terkejut mendengar hal tersebut, dan Pek menambahkan bahwa meskipun Raja tidak akan marah jika Tumi menolak, ia tetap berharap Tumi bersedia memenuhi undangan tersebut. Pada akhirnya, Tumi mengumpulkan para pengikutnya dan mengumumkan rencananya untuk berangkat ke ibu kota kerajaan. Ia menanyakan apakah ada yang ingin menemaninya, dan dengan penuh antusiasme, mereka semua menyatakan kesediaan mereka. Tumi memberitahu mereka bahwa keberangkatan akan dilakukan dalam waktu 1 minggu dan meminta mereka untuk mempersiapkan diri. Sementara itu, Maria bertanya berapa lama perjalanan tersebut akan berlangsung. Tumi menjelaskan bahwa jika mereka menggunakan kuda monster, perjalanan akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Maria segera menyadari bahwa perjalanan seperti ini akan membutuhkan banyak persediaan makanan. Ia pun mengambil tanggung jawab untuk mengatur logistik, sementara Tumi menyebutkan bahwa ia berencana membuat jubah baru untuk kelompok mereka. Ketika yang lain bertanya alasannya, Tumi menjelaskan bahwa Pek telah memberikannya beberapa batu sihir elemen kegelapan. Dengan batu-batu ini, ia dapat menyihir jubah agar mampu menyembunyikan keberadaan mereka dari pengamatan musuh. Sophia pun memuji rencana ini karena sangat berguna dalam pertempuran. Selain itu,
Tumi juga menambahkan bahwa jubah tersebut akan membantu para gadis menghindari perhatian yang tidak diinginkan dari individu yang tidak bertanggung jawab di kota. Adegan berikutnya beralih kepada dua gadis yang sedang berbelanja di kota. Maria berkomentar bahwa Tumi tidak terlalu menghargai dirinya sendiri sebagaimana mestinya. Sophia setuju dan bahkan mulai menyebutkan berbagai kualitas luar biasa yang dimiliki oleh tuan mereka. Terkejut dengan betapa baiknya Sophia mengenal Tumi, Maria menggoda Sophia tentang hal itu. Malu, Sophia segera mengalihkan topik pembicaraan dan menjelaskan kepada Maria bahwa ia sangat mengagumi Tumi. Adegan kemudian berpindah kepada Tumi yang sedang berlutut di dalam gereja yang tenang, berdoa kepada Lady Nolan. Lady Nolan menyambutnya dengan ramah dan bertanya di mana persembahannya. Ia tersenyum senang saat melihat Tumi kembali berdoa kepadanya, menyadari bahwa perjalanannya ke ibu kota sudah semakin dekat. Tumi bertanya apakah ia datang untuk mencari jalan yang aman dan diminta untuk memberikan persembahannya. Namun, sebelum melakukannya, Tumi bersikeras ingin mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaannya terlebih dahulu. Ia bertanya apakah Anan adalah makhluk tertinggi yang berbeda dari Lady Nolan. Dengan suara penuh kewibawaan, Lady Nolan menjawab bahwa ia adalah satu-satunya entitas tertinggi, membuat Tumi bertanya-tanya siapa atau apa sebenarnya Anan. Lady Nolan hanya memberikan jaminan bahwa ia akan memahami semuanya pada waktunya. Meskipun masih dipenuhi rasa penasaran, terutama karena Kekaisaran Sedonia tampak semakin dekat, Tumi mengingat kata-kata Lady Nolan sebelumnya mengenai berkat yang bergantung pada tindakannya. Ia kemudian bertanya apakah campur tangan Sedonia terkait dengan gereja cahaya ilahi. Namun, Lady Nolan menolak untuk menjawab dan mengingatkannya bahwa justru Sidonia yang telah membawanya ke dunia ini, suatu hal yang jauh melampaui sekadar berkat. Tumi kemudian teringat rumor tentang para pahlawan yang dikabarkan dipanggil oleh Sedonia. Ia mendesak Lady Nolan untuk memberikan kabar tentang mereka, karena sejak kedatangannya ke dunia ini, ia belum pernah mendengar lebih lanjut tentang mereka. Lady Nolan lalu mengungkapkan suatu kebenaran yang mengejutkan. Sebenarnya, ia telah mengirim Tumi kembali ke masa lalu, tepat 1 tahun sebelum para pahlawan dipanggil. Tumi merasa kebingungan dengan kenyataan ini. Ketika ia bersikeras mengajukan lebih banyak pertanyaan, Lady Nolan dengan singkat mengatakan bahwa waktunya telah habis. Sebelum Tumi bisa bertanya lebih lanjut, Lady Nolan menyentuhnya, dan seketika ia kehilangan kesadaran. Ketika terbangun kembali di dunia nyata, Tumi merenungkan pertemuannya dengan Lady Nolan. Ia menyadari bahwa Lady Nolan kemungkinan besar menghindari pertanyaannya. Namun, ia memutuskan untuk tidak terlalu mempermasalahkannya, karena sebenarnya ia tidak memiliki keinginan kuat untuk bertemu dengan para pahlawan tersebut. Demi memberikan jubah baru kepada para gadis di kelompoknya. Maple segera menyadari bahwa jubah itu sangat cocok dengan pakaiannya. Sementara Sophia awalnya merasa bahwa tampilan mereka yang serasi terlalu mencolok. Hal ini membuat Tumi bertanya-tanya apakah Sophia tidak menyukai desainnya. Namun, Sophia dengan cepat meyakinkannya bahwa ia sebenarnya sangat menyukai jubah tersebut, yang membuat Tumi merasa lega dan gembira. Kemudian, Tumi mengungkapkan bahwa ia berencana untuk membuat keretanya sendiri alih-alih meminjam dari guild. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia mampu membangun kereta, ia masih kekurangan kuda monster sebagai penariknya. Awalnya, ia mempertimbangkan untuk meminjam dari guild. Tetapi Maria mengingatkannya bahwa kota ini dikenal sebagai kota petualang, bukan tanpa alasan. Meskipun Tumi memuji kemampuan jubah tersebut dalam menyamarkan mereka, Sophia memutuskan untuk melepaskannya. Ia beralasan bahwa mereka tetap perlu bertarung untuk melatih dan memperkuat diri. Narasi kemudian beralih kepada Sophia yang berhasil mengalahkan seekor babi hutan. Maria berkomentar bahwa mereka sekarang memiliki tambahan daging, sementara Maple dengan antusias mendorong mereka untuk segera bergegas. Saat itu, Tumi melihat sebuah pohon tumbang dan menyadari bahwa kayunya sangat berharga. Ia pun memutuskan untuk menyimpannya sebagai bahan pembuatan kereta, terutama karena ia sebelumnya sempat mempertimbangkan untuk membeli kayu dari Peck. Maple tampak tidak sabar untuk terus berburu, tetapi Tumi dan yang lainnya masih sibuk memotong daging dan mengumpulkan kayu. Tidak ingin menunggu, Maple akhirnya berlari sendirian ke dalam hutan. Saat menjelajah lebih jauh, Maple menemukan banyak kereta yang telah hancur dan berserakan. Ketika ia semakin masuk ke dalam hutan, ia tiba-tiba merasakan keberadaan sesuatu di dekatnya. Tak lama kemudian, ia menemukan seekor kuda Drake yang terluka. Makhluk itu segera melancarkan serangan sihir ke arahnya, tetapi Maple berhasil menghindari serangan tersebut dengan lincah. Gerakannya mengingatkannya pada saat ia sendiri terluka di masa lalu, di mana Tumi yang menyelamatkannya. Dengan suara lembut, Maple berkata kepada kuda Drake bahwa tuannya sangat hebat dalam hal penyembuhan. Namun, sebelum ia dapat bertindak lebih jauh, 2 ekor semut raksasa muncul dan mulai mendekati mereka. Maple segera menyadari bahwa semut-semut tersebut merupakan ancaman bagi kuda Drake yang terluka. Dengan cepat,
Ia menggunakan benang sihirnya untuk mengikat kedua semut itu, memberikan kesempatan bagi kuda Drake untuk menghabisi mereka. Saat Maple bersiap untuk pergi dan memanggil Tumi, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia dikelilingi oleh kawanan semut yang jauh lebih besar. Putus asa, ia merajut lapisan benangnya menjadi penghalang pertahanan. Namun, semut-semut raksasa itu terus menyerang tanpa henti, mulai merobek perlindungan yang telah ia buat dengan panik. Maple mencoba menghubungi Takumi melalui telepati, tetapi tidak mendapatkan respons. Ia bertanya-tanya apakah tuannya terlalu sibuk menebang kayu, hingga tidak menyadari kesusahannya. Kekhawatirannya semakin bertambah ketika kuda Drake yang terluka tiba-tiba pingsan. Sementara kawanan semut raksasa terus menyerang, merobohkan penghalang yang telah ia buat. Dengan penuh kepanikan, Maple menangis meratapi ketidakhadiran Takumi. Ketika penghalangnya akhirnya hancur, ia secara naluriah mencoba melindungi kuda Drake dengan tubuhnya sendiri. Namun, tepat pada saat yang genting, ia merasakan tangan lembut menyentuh kepalanya. Saat itulah ia menyadari bahwa Takumi telah tiba bersama anggota kelompok lainnya, yang langsung melibas semut-semut raksasa yang tersisa. Masih terguncang, Maple bertanya kepada Takumi di mana ia berada, karena ia telah dengan putus asa memanggil namanya. Takumi meminta maaf dan menjelaskan bahwa benang sihir Maple secara tidak sengaja mengganggu hubungan telepati mereka. Namun, ia tetap merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika koneksi mana mereka terputus, sehingga ia mengikuti jejak Maple untuk mencarinya. Saat itu, Maria menunjukkan kondisi kuda Drake yang tak sadarkan diri akibat luka-lukanya. Dengan penuh harapan, Maple memohon kepada Takumi untuk menyelamatkan makhluk itu. Menyadari bahwa Maple telah berusaha mati-matian melindungi kuda Drake, Takumi mencoba menggunakan sihir penyembuhan. Namun, karena naluri alaminya, kuda Drake yang setengah sadar tetap menolak interaksi dengan manusia. Sadar bahwa kondisinya bisa semakin memburuk, dan dengan Sophia memperingatkan bahwa ada lebih banyak monster yang mendekat, Takumi tidak punya pilihan selain membawa Maple dan kuda Drake ke dalam dimensi sakunya demi keselamatan mereka. Setelah memindahkan mereka, Sophia mengingatkan Takumi bahwa menampung monster tingkat tinggi di dalam dimensi sakunya tanpa kontrak bisa memberikan tekanan besar padanya. Takumi meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Namun, rasa lelah mulai menguasainya. Saat ia mencoba menelan ramuan untuk memulihkan energi, tubuhnya akhirnya menyerah, dan ia pun pingsan. Beberapa waktu kemudian, Takumi terlihat tertidur lelap di kamarnya. Para gadis dari kelompoknya berjaga di sisinya, karena ia telah tidak sadarkan diri selama lebih dari 12 jam. Sophia berkomentar kepada Maria bahwa Takumi tidak akan bangun sampai dimensi sakunya stabil kembali. Maria, di sisi lain, bertanya-tanya mengapa Maple belum kembali. Sophia kemudian berspekulasi bahwa kuda Drake masih merasa ketakutan, dan selama Maple tetap bersamanya di dalam dimensi saku, ketakutannya akan terus mempengaruhi stabilitas ruang itu, menyebabkan kondisi Takumi semakin memburuk. Yakin bahwa sesuatu harus segera dilakukan, Sophia menggunakan kemampuannya untuk melacak tanda mana Maple. Ia akhirnya menemukan Maple, yang mengkonfirmasi bahwa kuda Drake masih gemetar ketakutan. Sophia menyarankan agar mereka mencoba membujuknya keluar, tetapi memperingatkan bahwa membebaskannya di tempat yang asing bisa membuat makhluk itu semakin gelisah. Ia juga menunjukkan bahwa selama kuda Drake tetap bersembunyi di dimensi saku, ia tidak akan bisa menerima penyembuhan, dan akibatnya, Takumi akan tetap tidak sadar. Untuk mengatasi masalah ini, Sophia mengusulkan agar Maple membuat ulang penghalang seperti yang ia gunakan sebelumnya di dalam hutan. Dengan begitu, mereka bisa menyembunyikan lokasi sebenarnya dari kuda Drake sambil memberikan waktu bagi Takumi untuk memulihkan diri. Setelah setuju dengan rencana itu, Maple membawa kuda Drake ke taman dan mulai membangun penghalang perlindungan baru. Sementara itu, Sophia berniat pergi ke perusahaan Peck untuk mencari obat khusus bagi monster. Namun, Maria menawarkan diri untuk pergi menggantikannya, mendesak Sophia untuk tetap berada di dekat Takumi. Takumi terbangun dan persahabatan baru. Kembali ke kamar, Sophia tetap di sisi Takumi saat ia tertidur. Dalam tidurnya, Takumi bermimpi tentang saat-saat yang ia habiskan bersama teman-temannya. Hingga akhirnya, ia perlahan membuka mata. Saat ia bangun, ia melihat Sophia tertidur di sampingnya. Ketika Sophia terjaga, ia tersenyum melihat Takumi sadar kembali. Dengan penuh rasa syukur, Takumi berterima kasih kepada Sophia karena telah menjaganya. Ia kemudian segera mengingat kuda Drake yang terluka dan buru-buru menuju ke dalam penghalang Maple. Setibanya di sana, ia melihat bahwa makhluk itu telah sedikit pulih. Takumi bertanya apakah kuda Drake bisa menjadi bagian dari kelompok mereka, mengingat ia sudah menunjukkan kedekatan dengan Maple. Dengan hati-hati, ia menggunakan sihir untuk menjinakkan makhluk itu, dan berhasil. Setelah itu, ia mengucapkan mantra penyembuhan yang lebih kuat, akhirnya menyembuhkan kuda Drake sepenuhnya. Setelah kondisinya stabil,
Maple pun menghilangkan penghalang yang mengelilingi kuda Drake. Dengan penuh semangat, Takumi mengumumkan bahwa mereka kini memiliki teman baru. Maple, yang gembira dengan hal ini, bertanya nama apa yang sebaiknya diberikan kepada kuda Drake. Setelah berpikir sejenak, Takumi memutuskan untuk menamainya Camellia, terinspirasi dari pohon yang daunnya tetap hijau sepanjang tahun dan memiliki bunga merah serta putih yang indah. Para gadis setuju bahwa itu adalah nama yang indah. Maria kemudian mengusulkan agar mereka semua duduk dan makan bersama.